Setelah mengadukan adanya dugaan penyalahgunaan pengelolaan infak dan zakat secara ilegal oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, pihak Polres Indramayu memanggil pelapor untuk melengkapi keterangan saksi dan alat bukti yang mendukung. Kamis siang, pelapor mendatangi Satreskrim Polres Indramayu untuk memberikan alat bukti laporan video dalam aduan tersebut. Dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Ahmad Sayyid Mukhlisin selaku koordinator Forum Indramayu Menggugat mendatangi Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat pada Kamis siang. Kedatangannya ke Satreskrim Polres Indramayu guna memenuhi permintaan Polres Indramayu menyusul aduan pada Senin lalu terkait dugaan tindak pidana pengelolaan zakat oleh Panji Gumilang. Mukhlisin bersama kuasa hukumnya membawa sejumlah alat bukti untuk diserahkan ke pihak Satreskrim Polres Indramayu. Alat bukti tersebut berupa rekaman video dan juga daftar nama-nama yang siap untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pihak Polres Indramayu hingga saat ini masih melengkapi atas aduan tersebut dan juga selanjutnya akan dilimpahkan ke pihak Barreskrim Mabes Polri. Baik pemirsa, kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut termasuk juga pandangan mengenai statement yang disampaikan oleh Barreskrim adanya dugaan penyalahgunaan zakat atau pengelolaan menyimpang zakat dilakukan oleh Panji Gumilang. Kita sudah terhubung tentunya dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku staf ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Afira. Baik Pak Arianto Sutadi, langkah Barreskrim apa yang paling efektif kemudian ketika sudah memberikan pernyataan seperti ini? Apa harusnya dilakukan Pak? Bahwa ada satu dugaan lagi Panji Gumilang dugaannya adalah penyalahgunaan ataupun juga pengelolaan yang menyimpang dari dana zakat ini. Ya, ini kesempatan bagus ya untuk polisi dengan adanya sasaran untuk menyidik Pak Panji Gumilang itu mengarah kepada pencucian uang. Karena menurut saya itu satu-satunya yang kira-kira mudah membuktikannya nanti. Masalahnya apa? Karena data digital itu kan tidak bisa hilang. Kemudian orang-orang yang melapor kesaksian-kesaksian itu didukung dengan bukti yang otentik yang ada hasil rekaman ataupun apa gitu. Yang itu kira-kira nanti sangat mudah dibawa ke persidangan untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Nah ini sayangnya ya, ini kan seperti air menetes saja nih, kesaksian-kesaksian yang menyampaikan pelanggaran Pak Panji Gumilang itu sangat menetes. Makin banyak. Nah ini sekarang dimulai dari Polres itu pakai LHP secara resmi. Padahal di samping itu juga banyak juga ini yang langsung datang memberitahu, nelpon saya juga gitu ya, bahwa Pak ini pelanggaran ini. Ya mestinya saksi-saksi itu ditampung oleh Barreskrim ataupun oleh Polres di sana setempat, di mana memberikan kesempatan pada orang-orang, Pak silakan kalau ada yang punya bukti, mari ke sini biar kita jadikan bukti supaya lengkap dan lebih cepat prosesnya. Karena ini masalah ini kan sudah jadi gaduh sekali ya. Makin lama makin sulit apakah ini benar-benar iya atau ini hanya cuma fitnah kepada Panji Gumilang. Sementara Panji Gumilang kan sekarang membuktikan bahwa dia itu memang orang baik. Dan memang Pak Panji Gumilang juga termasuk ada sisi baiknya, buktinya dia kan memang memajukan industri dan sebagainya, mengenai agriculture dan sebagainya. Tetapi sayangnya dia kan bikin heboh, gaduh, dan kemudian kegaduhan itu menimbulkan kecurigaan bahwa dia melanggar pidana. Nah, mestinya Panji Gumilang ya, seandainya dia itu menunjukkan yang bagus-bagus itu, dia menangkis yang dituduhkan itu, ini loh, saya buktinya begini-begini gitu. Nah, kalau untuk TPPU ini saya kira agak sulit ya untuk mengelak. Kalau nanti semakin banyak saksi-saksi yang datang kepada polisi dan memberikan kesaksian dan barang bukti, sehingga polisi bisa mempercepat. Sekarang ini kan polisi tadi dikatakan ya oleh dari pejabat dari Mabes Polri baru melakukan koordinasi dengan PPATK dan sebagainya, itu melakukan wawancara segala itu berarti masih dalam tahap penyelidikan. Itu jadi sekarang ini kesempatan bagus bagi polisi ya untuk menampung atau mengimbau pada masyarakat lah,
silakan jangan hanya ngomong di TV, tapi juga datang Ya. Barreskrim memberikan bukti, kesaksian, itu supaya nanti bisa dikumpulkan sehingga makin banyak. Gitu. Baik. Nah, Dan itu ini penyelidikan mengenai PPU ini bukan hanya satu saja, nanti setiap satu laporan bisa disidik sendiri, kemudian ini tadi apa menggelapkan dana amal ya. betul. Nanti juga ada nih menggelapkan sumbangan-sumbangan atau uang yang di universitas terbuka katanya. Ah, ya. Saya dengar begitu. Nanti pasti akan muncul lagi tambahan saksi lagi, tambah lagi. Baik. Ya mudah-mudahan ini cepat berlangsung sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Sebetulnya Pak Panji Gumilang itu melanggar pidana Betul. atau tidak gitu. Ya, Pak Arianto, itu tadi yang Pak Arianto katakan, jangan cuma ngomong di televisi saja, jangan cuma katanya, jangan cuma berkicau di media sosial saja. Tapi kemudian sayangnya hingga saat ini masih banyak juga mereka yang merasa pernah terlibat dalam hal itu, terlibat dalam penggalangan dana, terlibat dalam penyetoran dana. Pak Arianto tadi tidak punya keinginan, termasuk juga tidak punya keberanian untuk melaporkan kepada polisi apa yang sudah pernah ia lakukan. Masalahnya adalah satu, yang pertama dia takut sanksi sosial Pak Arianto, kemudian yang kedua adalah dia juga takut bahwa dia kemudian tidak mendapat perlindungan hukum sehingga karena dia termasuk yang mengumpulkan dana juga sehingga kemudian ikut terciduk. Itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang ya kita tahu berseliweran sekarang omongannya menjadi salah satu pelaku dari penggalangan dana. Ya memang benar ya, dari orang-orang yang datang. Kalau orang lihat karena saya ngomong di TV sehingga banyak yang telepon saya, Pak saya begini mau lapor gini, tapi saya khawatir Pak nanti saya nggak aman, gitu, kemudian nggak terancam. Dan kemudian ada khawatir lagi, nanti percuma Pak saya lapor ke polisi ini nggak ditindaklanjuti. Gitu. Ada lagi yang ngomong begini, Pak saya itu udah nyampaikan begini kok kemudian nggak ditampung gitu, ada lagi. Nah makanya ini saya pikir ini menjadi masukan pada Polri ya. Kalau saya pikir sih seandainya polisi itu membuat suatu posko pengaduan mengenai Al Zaitun itu dengan menjamin kerahasiaan orang dan bisa menjamin bahwa apa yang masuk itu mudah lah, nggak usah repot-repot gitu ya. Orang datang pakai telepon atau apa, kemudian sehingga dia bisa menambah saksi-saksi yang banyak itu. Itu tadi untuk menghilangkan itu tadi kecurigaan orang yang itu. Selama ini yang saya lihat kan kemarin itu kan ada yang berani melapor tuh hanya Bu Lisa Siregar atau yang mantan itu kemudian dia berani tampil di TV segala itu, menurut saya itu termasuk paling berani itu membuka data yang ada Bu yang Leni Siregar itu pun tidak melaporkan Pak, hanya kemudian memberikan keterangannya dari apa yang pernah ia alami di televisi. Begitu. Nah Pak Arianto, artinya kita dapatkan satu masukan dari Pak Arianto dari perbincangan ini bahwa pihak kepolisian seharusnya membuat posko yang juga dalam posko itu diberikan perlindungan kepada para saksi, kerahasiaan yang terjamin sehingga mereka mau untuk bisa mengadu. Pak Arianto juga mungkin bisa memberikan pesan kepada mereka yang pernah terlibat dalam hal ini, mantan anggota TNI KW 9 ini juga untuk langsung saja melangkah ataupun juga melaporkan kepada pihak kepolisian, Pak Arianto. Ya, memang itulah dari dulu saya juga menyarankan begitu ya. Kalau menghadapi suatu kasus yang gede itu ya, polisi itu kan polisi itu ada polanya ya, melakukan tugas dengan tugas rutin atau kegiatan yang ditingkatkan atau pakai operasi. Nah ini kasus yang dihadapi mengenai Panji Gumilang itu menurut saya sudah menasional sehingga tidak mungkin hanya ditangani dengan kegiatan rutin saja. Jadi harus satgas gitu dan terkoordinir sehingga seperti Polres Indramayu mana yang menerima laporan itu merupakan bagian subtannya, nanti semua terkoordinir sehingga mekanisme masuknya saksi, mekanisme untuk menganalisis itu bisa komprehensif dan kemudian luar biasa lah tindakannya itu. Ini saya kira sudah harus dihadapi dengan kayak gitu. Terakhir dan mungkin mudah-mudahan dengan seperti ini yang lain saksi-saksi pada berani lah itu dan tertarik untuk itu. Kita harapkan Pak Arianto, terakhir mungkin Pak Arianto, ini kan kemudian semakin banyak masuk laporan mengenai Panji Gumilang kepada pihak kepolisian, adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, kemudian penyalahgunaan ataupun juga penggalangan dana secara ilegal, pengelolaan yang salah atau menyimpang dari soal zakat. Nah ini kemudian yang juga menjadi concern masyarakat, bagaimana polisi bisa menetapkan prioritas kasus mana dulu yang bisa diselesaikan. Karena Pak Arianto, yang kemarin dugaan penodaan agama saja hingga saat ini masyarakat masih menanti siapa tersangkanya. Iya, dalam hal ini menurut saya tidak ada prioritas. Semua dikerjakan menjadi prioritas karena polisi kan banyak unitnya. Iya, karena polisi kan banyak unitnya. Kemarin yang pelecehan itu pasti ditangani oleh Dirbidum misalnya. Tapi kalau untuk ini yang masalah penyalahgunaan dana itu mungkin nanti Dirbisus gitu. Jadi tidak ada yang prioritas.
Tapi yang diutamakan polisi sekarang adalah mencari bukti sebanyak mungkin, kemudian nanti disalurkan ini kepada penyidik yang mana, semua itu diprioritaskan untuk bisa segera memberikan klarifikasi pada masyarakat untuk menghilangkan kegaduhan selama ini. Ya. Baik, Pak Arianto. Kira-kira itu yang terjadi. Ya, Pak Arianto tadi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan kepada kami, pandangannya juga. Semoga apa yang menjadi saran masukan dari Pak Arianto ini bisa menggugah masyarakat yang pernah kemudian terlibat juga dalam hal ini melaporkan kepada pihak kepolisian, dan satu juga ada tanggapan juga respon dari saran Pak Arianto dari pihak kepolisian membuat posko ataupun juga satgas sehingga kemudian para pelapor, para saksi ini bisa memberikan keterangannya secara aman. Begitu Pak Arianto, selamat malam Pak Arianto, Ya. selamat melanjutkan aktivitas kembali.